Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam yang kami cinta, hadirin sebangsa setanah air Indonesia, pemirsa Darussalam Media yang semangatnya selalu membara, bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat dengan mengumandangkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, berdasarkan data tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merilis jumlah penganut agama Islam di Nusantara. Jumlahnya mencapai 244.973.915 jiwa. Hadirin tahu kenapa? Apa alasan jumlah besar ini? Salah satunya didorong karena Islam sebagai agama yang universal. Bukan hanya mengajarkan tentang ibadah dan hukum-hukum sosial, tetapi juga mengajarkan tentang bagaimana menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial. Namun dalam perjalanan sejarah, Islam seringkali disalahartikan dan dipahami secara serampangan. Tidak sedikit pula yang mengaitkan Islam dengan intoleransi dan kekerasan. Oleh karena itu, di momentum Ramadan kali ini, mari kita galangkan persatuan dan kesatuan dengan saya memberi solusi, menyampaikan sebuah materi yang berjudul Islam Agama Cinta, menyongsong kehidupan harmoni dengan konsep rahmatan lil alamin di Ramadan kali ini. Dikutip dari laman Institut Agama Islam Negeri Surakarta, karya Dr. Ismail Yahya. Islam secara bahasa berarti damai, perlindungan, kenyamanan, dan keamanan. Ya, kayak cinta kita, nyaman, aman, tentram, dan damai. Tapi secara bahasa, secara agama, Islam itu adalah manifestasi dari damai. Sejalan dengan hal itu, dalam kitab Sunanut Tirmidzi karya Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surat Tirmidzi, hadis ke-2551 menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Seorang muslim sejati adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Dan orang mukmin yang sejati adalah orang yang mana manusia lainnya selamat dari bahaya pada darah dan harta mereka. Lalu bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kita dapat menciptakan kehidupan harmoni dengan konsep rahmatan lil alamin di era Ramadan kali ini? Oleh karena itu hadirin, untuk menjawab hal ini kita tidak boleh melupakan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ketika para wali songo sampai di tanah Jawa, mereka menyampaikan dengan akulturasi budaya yang sesuai dengan zamannya. Ibarat ketika songkok atau kopiah yang kita gunakan menyesuaikan kepada kepala yang akan dipakai. Islam disampaikan tanpa peperangan dan tanpa pemaksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Sehingga pada saat itu Islam diterima dengan lapang dada, penuh cinta, dan menghasilkan keharmonisan tiada tara. Namun hadirin, beda halnya dengan hari ini. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, tantangan yang kita hadapi semakin kompleks sekali. Mulai dari banyaknya kasus radikalisme ekstremisme yang mengatasnamakan agama,
sebagai bentuk meraih keuntungan. Mengaku sebagai pemuka agama, tetapi isi dakwahnya penuh dengan adu domba. Ingin berbeda, tapi malah nerobos segala cara. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, agar konsep rahmatan lil alamin kita tetap pada jalannya, ingin berbeda tetapi tidak menerobos prinsip-prinsip agama, sehingga Islam diterima dengan penuh cinta, menghasilkan keharmonisan tiada tara, marilah kita merujuk terhadap Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang baik. Maksud dari bil hikmati wal mau'izatil hasanah, menurut tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa metode ini adalah metode dakwah dengan mengkomunikasikan kesesuaian dengan siapa kita berbicara. Oleh karena itu hadirin, kita boleh mengajak teman-teman kita boleh melaksanakan kewajiban kita menyerukan agama Allah, tapi ingat, dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Dengan demikian, hadirin hadirat yang beriman, di bulan Ramadan mari kita ciptakan keharmonisan antara tetangga, teman dan saudara tanpa membedakan suku, agama dan budaya. Gunakan teknologi sebagai sarana untuk menyebarluaskan ajaran Islami. Sampaikan dakwah dengan damai dan tentram lewat TikTok, WhatsApp maupun Instagram, sehingga Islam dikenal dengan agama cinta. Kita bersama-sama membangun Nusantara Jaya. Oleh karena itu hadirin, mari kita sama-sama memberikan kekuatan pada Nusantara ini. Dengan demikian, pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.